sekarang digital udah masuk ke seluruh sektor masalahnya kan gitu ya. Jadi tadi dikatakan kalau si orang yang akan hidup di masa yang akan datang tidak memiliki modal itu, maka dia akan menjadi penonton ya. Masih penting lah kalau penonton ya. Tapi mungkin saya agak kasarnya menyebut mayat hidup ya. Mayat hidup itu dia perlu makan, dia bernapas, perlu makan gitu ya. Tetapi dia tidak bisa akses dalam kehidupannya sendiri. Nah ini kan kasihan. Kita berbicara tentang kurikulum, Pak. Dari kurikulum mungkin di PDBI sendiri ini sudah mengikuti juga dengan arah dari pendidikan tinggi Kemendikbudristek atau seperti apa, Pak? Ya, kalau desainnya kita tetap ngikutin ke situ ya, karena itu regulasi ya. Di situ kan 8 semester itu 5 semester proses pembelajaran kuliah dan praktikum. Ya. Terus yang kedua 1 semester interprogram. Interprogram itu kita akan fokuskan mungkin di dalam PDBI sendiri. Jadi setiap satu prodi, mahasiswa di prodi tertentu bisa mengambil 1 semester atau 20 SKS dari prodi lain. Dan 2 semester ya kita yang tadi interprodi itu di semester 4. Nah di semester 6-7 itu mahasiswa diorientasikan kepada program-program yang MBKM itu. Tapi fokus kita hanya 3 ya. Pertama adalah magang industri. Nah magang industri itu kita sudah lebih dari 50 perusahaan yang siap mensupport kita, baik di dalam proses pemagangan maupun tadi interaktif di dalam manufacturing atau jasa-jasa konsultan ya. Jadi dosennya pun bisa dilibatkan di dalam konsultasi di proyek-proyek perusahaan ya, tapi perusahaan juga akan memberikan proses pembimbingan selama mahasiswa ada di industri. Nah terus yang ketiga adalah project industri. Nah kalau project industri si mahasiswa itu harus menghasilkan satu output ya, berupa kalau misalnya ada yang berupa produk teknologi ya, misalnya menghasilkan satu mesin yang sudah menerapkan otomatisasi kayak robot-robot gitu ya, itu dan itu sekaligus sebagai tugas akhir. Jadi tugas akhir itu pertama dia harus menghasilkan output dalam bentuk produk teknologi atau sistem. Makanya yang informatika kita arahkan nanti dia bisa menghasilkan satu program aplikasi yang itu bisa by order dengan perusahaan, tapi juga bisa inisiasi dalam rangka pengembangan bisnis dia di masa yang akan datang. Nah itu sistem aplikasi itu nanti masuk menjadi project industri, jadi bisa dalam bentuk aplikasi, bisa dalam bentuk produk. Nah itu project industri. Nah khusus yang pemagangan ini kan kalau di ketentuan dari Kemendikbudristek boleh beda ya dengan major yang diambil. Tapi kita buat 2 skenario. Nah kalau mereka magang di industri yang relevan dengan major yang diambil, ya program studi yang diambil, kita sudah men-set up ya serangkaian penugasan yang nanti bisa dikonversi menjadi SKS ya. Nah tapi kalau yang dia tidak sesuai atau berbeda dengan major, nah ini nanti rumusannya adalah paket dari output selama dia magang. Itu harus dikerjasamakan dengan industri. Kira-kira output ini dengan proses kerja ya, pendekatannya ke metodologinya. Metodologi di saat proses kerja dia, misalnya dari mulai menyusun perencanaan kerja, dia bisa melaksanakan pekerjaan, terus nanti dia bisa mengukur kinerjanya dan outputnya seperti apa gitu. Nah itu di set up sebagai pelaksanaan program magang di luar major gitu kan, di luar major dia. Jadi arahnya itu kalau dari pendekatan kurikulum, jadi kita sudah men-set up ke arah itu. Pak, kira-kira terkait dengan apa yang perlu disiapkan bagi generasi muda untuk bisa berkontribusi buat negara? Sekarang digital udah masuk ke seluruh sektor masalahnya kan gitu ya. Jadi tadi dikatakan kalau si orang yang akan hidup di masa yang akan datang tidak memiliki modal itu, maka dia akan menjadi penonton ya. Masih penting lah kalau penonton ya. Tapi mungkin saya agak kasarnya menyebut mayat hidup ya.
Mayat hidup itu dia perlu makan, dia bernapas, perlu makan gitu ya. Tetapi dia tidak bisa akses dalam kehidupannya sendiri. Nah ini kan kasihan, ya. Nah jadi mempersiapkan generasi ini kan tidak mudah, gitu ya, tidak mudah. Jadi adaptasi, misalnya gini, kita kan pendekatan, kita konsultasi juga kan konsultasi, mengajak sekolah-sekolah ya, terutama yang SMK ya, karena kita ingin link SMK untuk melanjutkan studinya juga peluangnya lebih besar ya, terutama SMK yang punya relevansi bidang keahlian yang kita kembangkan di program studi. Nah, nanti mungkin ini belum dilaksanakan ya, tapi kita akan segera kita adaptasikan, di mana program-program yang interaktif gitu ya. Jadi rencana pengembangan sistem digital yang akan dikembangkan di program studi kita akan sosialisasikan juga di dalam pelatihan-pelatihan, misalnya paket-paket kecil yang nanti bisa ditularkan ke calon-calon siswa kan, gitu ya, calon-calon mahasiswa ya, terutama di SMA SMK. Nah ini nanti akan si dosen ini akan ikut. Tadi sore boleh nggak mundur sedikit? Ya. Tadi itu yang ada satu dari MBKM itu yang kita akan, dan juga merupakan misi kita ya, fokus itu adalah entrepreneurship, technopreneur ya. Technoprenneurship ini mekanisme di dalam proses pembelajarannya, kita semester 1 semester 2 itu sudah diajarkan namanya kewirausahaan ya. Nah, semester 3, awal semester 3 mereka assessment untuk menentukan kira-kira keahlian dia itu cenderung menjadi profesional, pekerja, atau cenderung menjadi pengusaha. Nah, kalau yang cenderung pengusaha, kita sudah sediakan fasilitas inkubasi bisnis. Nah, inkubasi bisnis ini kita berpartner dengan UMKM, yaitu ada yang koperasi retail, ada yang UMKM yang bergerak di bidang produksi tertentu, gitu kan. Nah, dimagangkan di dalam proses program inkubasi. Nah, sambil mahasiswa sudah mulai merancang rencana bisnis dia. Nah, nanti pas yang semester 6-7 ya, semester 6-7 itu kan nanti ada yang magang ke industri, ada yang kegiatan kewirausahaan. Nah, mereka sudah masuk kepada real bisnis, dan itu akan menjadi ukuran kinerja. Contoh misalnya gini, dia kan kelompok-kelompok lah, 3 orang gitu. Waktu inkubasi bisnis dia merancang rencana pengembangan bisnis ya. Tadi yang berbasis pemanfaatan digital itu, misalnya contoh yang masuk ke retail. Nah, masuk ke retail itu kan dia harus men-set up bagaimana di level produsen itu masuk ke sistem. Nah, bagaimana dia misalnya menghunting calon konsumen melalui media sosial yang mereka miliki, masuk ke sistem. Nanti sistem yang yang terkait dengan alir barang, alir uangnya bisa dibuat nanti instrumen lembaga fintech dan atau lembaga transportasi, nanti dikerjasamakan dengan yang finance, dikerjasamakan dengan prodi yang logistik, nanti terintegrasi setiap prodi itu. Nah, ukuran kinerja misalnya dilihat dari omset, apakah sistem yang dia bangunkan, yang bangun itu dalam 2 semester itu menghasilkan nggak omset bisnis. Nah, itu bisa juga dijadikan ukuran. Tapi ada juga yang mungkin ukurannya dari sisi proses ya. Kita memberikan penilaian dari sisi proses. Misalnya dia bisa menghimpun katakanlah sekian produsen ya, dan produsen-produsen itu in dengan prosedur yang mereka desain. Misalnya masalah quality produk, masalah branding produk, pengemasan produk dan lain-lain, misalnya masuk di dalam sistem. Nah, itu dari sisi proses. Tapi misalnya konsumennya masih terbatas, nggak apa-apa gitu kan. Itu salah satu tadi yang saya kurang.